Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan masih semangat belajar. Hari ini kita masih belajar tentang perbandingan. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contoh berikut mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kalori energi. Sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Saya membayar biaya rental warnet Rp3.500 per jam. Kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Di antara keenam pernyataan di atas, manakah yang berbeda? Coba kita amati dari pernyataan-pernyataan ini, manakah yang berbeda? Yang paling atas, 4 keping per 100 kcal energi. Sepeda motor 40 km per liter. Di sini 4 keping mengandung 100 kcal energi dan di sini 40 km per liter. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ini sudah per liter. Per liter berarti per 1 liter. Dan yang ketiga ini juga per dolar Amerika Serikat. Berarti per 1 dolar. Untuk setiap orang artinya satu orang. Setiap satu orang. Dan ini per jam. Berarti setiap 1 jam. Dan yang ini juga per jam. Setiap 1 jam. Berarti dari ilustrasi ini yang berbeda adalah yang pertama, karena di sini masih 4 keping, belum 1 keping atau per keping ya. Dari ilustrasi itu yang berbeda adalah label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kcal energi. Nah, sebenarnya di sini juga bisa dibuat 1 keping. Kalau 1 keping biskuit berarti mengandung 25 kcal energi ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintas jalan yang naik, terkadang melintas jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintas jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Nah, di sini ada catatannya. Pemberhentian pertama 8 km dengan waktu 20 menit. Pemberhentian kedua 12 km dengan waktu 24 menit. Dan pemberhentian ketiga 24 km dengan waktu 40 menit. Pada lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, di sini dari pemberhentian pertama, berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8 per 20 km per menit. Karena kecepatan rumusnya adalah jarak, jaraknya 8 dibagi dengan waktunya 20 menit. 8 per 20 km
per menit. Ini dibuat pecahan agar lebih mudah, saya ganti dengan desimal biar langsung tahu hasilnya mana yang lebih cepat ya. Saya ganti dengan desimal. 8 per 20. Artinya 8 dibagi 20. 8 dibagi 20 hasilnya 0,4 km per menit. Kemudian lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Berarti kecepatannya 12 per 24 km per menit. Di sini saya juga buat desimal biar langsung tahu yang mana yang lebih cepat dan yang mana yang lebih lambat. 12 dibagi dengan 24 hasilnya 0,5 km per menit. Dan lintasan yang ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 24 per 40 km per menit. Di sini juga kita buat desimal ya. 24 dibagi dengan 40. Hasilnya 0,6. Bentar. Hasilnya tadi 0,6 km per menit. Dari sini kita langsung bisa tahu mana yang paling cepat dan mana yang paling lambat. 0,4, 0,5, dan 0,6. Di sini terlihat jelas bahwa yang paling cepat adalah 0,6 di lintasan ketiga. Berarti dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dengan kecepatan 0,6 dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama dengan kecepatan 0,4. Ya, sekarang langsung masuk ke soalnya. Ayo kita berlatih 5.2. Yang pertama, pembibitan karet UD Mutiara Hijau Desa Pargarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari pohon karet? Nah, di sini ada targetnya 1.500 liter dari 200 pohon. Berarti banyak getah karet yang dihasilkan dari satu pohon karet. Tinggal kita bagi saja. 1.500 dibagi dengan 200 pohonnya. Sehingga yang dihasilkan dari satu pohon karet adalah 7,5 liter. Dilanjutkan soal yang nomor 2. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1.200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? 1 jam ada 60 menit. Nah, kita cari dulu detak jantungnya per menit. Detak jantung per menit. Yang pertama, detak jantung tikus. Kalau 2 menit 840,
Berarti kalau tikus 1 menit, kita cari tikus 1 menitnya berarti 840 dibagi 2. 840 dibagi 2, 420 kali dalam 1 menit. Per menit. 400 kali per menit. Sedangkan jantung hewan marmut 1200 kali dalam 4 menit. Berarti kalau mencari 1 menit 1200 dibagi 4. Berapa 1200 dibagi 4? 1200 dibagi 4 hasilnya 300 kali per menit. Sedangkan jantung hewan kelinci hewan kelinci 1025 per 5 menit. Kalau mencari per menit berarti kita bagi 5. Hasilnya 205 kali per menit. Nah, dari sini kita bisa melihat jantung siapa yang berdetak paling banyak dalam 1 jam. Kalau dalam 1 menit saja, jantung yang paling banyak adalah tikus yang berdetak paling banyak ya. Berarti kalau dalam 1 jam juga jantung tikus yang paling banyak berdetak. Karena kalau dalam 1 jam berarti 420 dikali 60. Dan di sini 300 dikali 60, yang ini 205 dikali 60. Jadi jantung hewan yang berdetak paling banyak dalam 1 jam adalah tikus. Sekarang dilanjut nomor 3. Perusahaan sereal memberi informasi gizi kepada pelanggannya. Gunakan pola dalam tabel untuk menjawab pertanyaan. Kalori yang terkandung dalam sereal. Nah, kita bisa perhatikan takaran 50 gram itu terdapat 150 kalori. Kalau 150 gram 450 kalori, 300 gram 900 kalori, dan 500 gram 1500 kalori. Yang pertama, Vina makan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Vina dapatkan? Nah, di sini terlihat jelas kalau 50 gram yang didapatkan adalah 150 kalori. Berarti berapa kali lipat? Nah, di sini ada 3 kali lipat. 3 kali lipat kalori yang didapatkan, 3 kali lipat. Takarannya 50 dikali 3, 150 dapatnya. Takarannya 150 dikali 3 yang didapat kalorinya 450. 300 takaran dikali 3 yang didapat 900. Kemudian 500 takaran yang didapat 1500. Nah, di sini Vina memakan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Vina dapatkan? Berarti kita tinggal mengalihkan saja 75 dikalikan dengan 3. Karena tadi yang didapat 3 kali lipat, berarti 75 dikali dengan 3 sama dengan 75 kali 3 hasilnya 225 kalori yang didapat. Rofik memakan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rofik makan? Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi dikali 3 berarti yang ini yang ditanyakan gram berarti dibagi dengan 3. 1000 dibagi dengan 3. Kebalikannya ya, kalau yang dimakan 75 gram sereal, kalori yang didapat maka dikali 3. Kalau
memakan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa serealnya? Berat serealnya berarti kita dibagi 3. 1000 dibagi 3. Hasilnya 333,33. Nah, tulis persamaan yang kalian dapat. Tulis persamaan yang kalian dapat ya. Menentukan kalori dengan sembarang takaran sereal. Nah, sudah jelas tadi ya. Kalau menentukan kalori berarti takaran dikali 3. Atau di sini saya singkat dengan T kali 3. Untuk menentukan kalori. Berarti K sama dengan T dikali 3. Nah, kalori sama dengan takaran dikali 3. Jadi, kalau takarannya 1, kita peroleh kalorinya 3. Takarannya 2, kita peroleh kalorinya 6, dan seterusnya. Nah, yang D, tulis persamaan yang kalian dapat kalian gunakan untuk menentukan takaran sereal jika sembarang kalori diketahui. Nah, sekarang untuk menentukan takaran. Kalau takaran, di sini saya buat T sama dengan kalori dibagi dengan 3. Untuk nomor 4 dan seterusnya, kalian gunakan sebagai latihan ya. Cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.